Masih MA, orang tua kita Ayahanda Ustaz Haji Faisal Bahres, Ustaz Haji Amir Mahmud, Ustaz Ahmad Usnan, Ustaz Haji Ma'mun, Ustaz Haji Sofyan, Ustaz Agus Nur Rahman, Kiai Haji Dr. Taufik, Ketua DKM Masjid Jami Al-Wiqayah Ustaz Haji Nur Jaya Kusuma, Ketua Yayasan Al-Wiqayah dan juga Ketua Koordinator Kuliah Subuh Rabu Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad bin Haji Ma'in, Ustaz Haji Muhammad, dan segenap pejuang-pejuang subuh yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada uswatun hasanah, suri tauladan kita, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, taklim yang biasa kita laksanakan di Mushola Al-Iman Center untuk minggu keempat ini bertempat di Masjid Jami Al-Wiqayah. Mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi hari ini senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali taklim kita, talabul ilmi kita setelah hari raya beliau baru kembali ke tanah air. Kita doakan agar perjalanan umroh beliau Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keselamatan, dapat melaksanakan yang wajib maupun yang sunnah, kemudian kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan dalam keadaan membawa umrah yang mabrur. Dan kita doakan juga segenap keluarga kita yang mungkin hari ini dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan agar senantiasa Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang membawa alat telekomunikasi jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan ini menjadi jariah bagi kita semua. Mari sama-sama kita ikuti pembacaan salawat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa ajib wa an'im wa tafaddal wa barik abil qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zidhu syarafan زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهبة
ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Wiqayah Bapak Ustadz Haji Nurjaya Kusuma, Ustadz Haji Ahmadi, Ustadz Haji Mamat, dan seluruh pengurus, jajaran pengurus dari Masjid Jami Al-Wiqayah, serta para asatidzah, para hujjaj, jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang begitu indah, di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah, di Masjid Jami Al-Wiqayah. Kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini, ibadah yang kita lakukan di tempat ini, dan kembalinya kita ke rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai pemberat timbangan hasanat kita di yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan talabul ilmi yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai jalan untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa kita sekarang berada di hari yang ke-24 dari bulan suci Ramadan. Perjalanan waktu demikian cepat. Rasanya baru kemarin kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, tapi sekarang kita sudah memasuki hari-hari yang terakhir. Kita tinggal menghitung jam berpisah dengan Ramadan. Tentu Ramadan itu akan kembali lagi insyaallah tahun depan. Tapi yang tidak ada jaminan adalah apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini sebagai amal yang terbaik, amal yang diterima oleh Allah, baik puasa kita, qiyam kita, salat kita, tilawah kita, zikir kita, sedekah kita, seluruh amal ibadah yang kita lakukan, kita berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita terus berdoa, memanjatkan doa kepada Allah agar kita semuanya dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun barangkali sudah ditetapkan usia dan ajal kita, tapi kalau Allah berkehendak, yamhullahu ma yasha wa yuthbit, dengan doa-doa kita Allah mudah untuk mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dan semoga kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari karya beliau ini. Kita sudah sampai pada hikmah yang ke-41.
hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, beliau mengatakan al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta 'anil nazar ilaih idh law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu walau kana lahu satir lakana liwujudihi hasir wa kullu hasirin li syai' fahuwa lahu qahir wa huwal qahiru fawqa ibadih. Ini hikmah yang cukup mendalam yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, butuh perenungan yang cukup kuat. Apa kata beliau? Al-haqqu laisa bimahjub. Al-haq, yang dimaksud dengan al-haq di sini adalah Allah. Allah yang maha benar disebut dengan al-haq. Salah satu sifat Allah, salah satu nama Allah adalah al-haq. Dia yang maha benar. Ibnu Athaillah mengatakan al-haq laisa bimahjub, bahwa Allah yang maha benar tidak mungkin terhijab. Tidak mungkin terhijab. Laisa bimahjubin. Wa innamal mahjubu anta 'anil nazar ilaih. Tapi yang terhijab itu dirimu, kata Ibnu Athaillah. Yang terhijab itu adalah dirimu. Wa innamal mahjub anta 'anil nazar ilaih. Engkau yang tidak bisa melihatnya. Dan kita memang tidak bisa melihat Allah dengan mata kita. Allah tidak bisa dijangkau dengan penglihatan kita. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tidak ada yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya. Tidak ada yang bisa menjangkau Allah dengan penglihatannya. Tapi Allah yang bisa menjangkau semua penglihatan. Allah yang bisa menjangkau semua mata. Dan Allah maha latif, Allah maha lembut, maha halus. Dan khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi disebutkan innamal mahjubu anta 'anil nazar ilaih. Yang terhijab itu engkau. Allah berikan penglihatan kepada kita dua, penglihatan lahiriah yaitu mata. Kita bisa melihat sesuatu yang sifatnya zahir dengan mata kita. Tapi ada penglihatan yang lain yang diberikan oleh Allah yaitu basirah. Basirah ini untuk melihat sesuatu yang sifatnya batin, yang tidak bisa dijangkau dengan basar, mungkin bisa dijangkau dengan basirah, dengan mata hati. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia seringkali disebut dengan mata hati. Mata yang ada dalam hati kita, yang dengan itu kita bisa merasakan kehadiran Allah. Dengan itu kita bisa merasakan keagungan Allah. Dengan itu kita bisa menangkap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada manusia yang tidak bisa menangkap dengan basirahnya juga. Basarnya tidak bisa melihat, basirahnya juga tidak bisa menangkap keagungan Allah. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, innamal mahjubu anta 'anil nazar ilaih. Yang terhijab itu engkau, bukan Allah. Kalau Allah tidak terhijab, yang terhijab adalah manusia. Kemudian Ibnu Athaillah memberikan alasan, kenapa yang terhijab kita sementara Allah tidak mungkin terhijab. Beliau mengatakan idz law hajabahu syai'un lasatarah ma hajabah. Sebab seandainya ada sesuatu yang menghijab Allah, ada sesuatu yang menghijab Allah, berarti apa yang menghijab Allah itu menutupinya. Walau kana lahu satir, kalau dia bisa menutupi Allah,
lakana liwujudihi hasir, berarti Allah dikurung. Berarti Allah dikurung, katanya Ibnu Athaillah. Kalau ada sesuatu yang bisa menutupi Allah, berarti sesuatu itu mengurung Allah, mengurung wujudnya. Wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahir, dan segala sesuatu yang bisa mengurung berarti dia yang lebih unggul, dia yang lebih kuasa. Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, wa huwal qahir fawqa ibadih, Allah yang maha kuasa mengungguli semua makhluknya. Maka tidak mungkin Allah itu dihijab, dikurung dengan makhluk. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Artinya apa? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin terhijab. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala dihijab oleh makhluk? Jangankan wujudnya, cahayanya saja tidak bisa dihijab. Allah ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka ingin memadamkan, menghijab cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Allah yang menyempurnakan cahayanya, sebab cahaya Allah tidak bisa dihijab. Kalau cahayanya saja tidak bisa dihijab, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dihijab. Lalu kenapa Allah ta'ala tidak dijangkau oleh manusia? Ada orang-orang yang tidak bisa melihat tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Yang terhijab, kata Ibnu Athaillah, bukan Allahnya, tapi yang terhijab adalah manusianya. Ini yang paling penting. Yang terhijab adalah manusianya. Allahnya jelas. Allah itu zahir. Di antara sifat Allah adalah zahir, maha nampak, maha jelas. Bagaimana mungkin kita tidak bisa melihat begitu jelasnya, terang benderangnya Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu kita melihat bukan dengan mata yang ada di kepala kita, tapi dengan mata hati kita, dengan basirah kita. Seluruh yang ada di bumi dan di langit ini adalah tanda kekuasaan Allah. Seluruh yang terdapat di alam ini adalah jejak, bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita tidak melihat Allah dalam tanda kutip? Jadi kita bisa menangkap keagungan Allah, bisa menangkap kebesaran Allah, bisa menangkap ayat-ayat Allah. Dari mana kita bisa menangkap itu semuanya? Dari tanda-tanda jejak ayat-ayat yang Allah hadirkan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan, kata Allah, qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana in akhadallahu sam'akum, seandainya Allah mengambil pendengaran kalian, mengambil penglihatan kalian, lalu Allah menutup hati kalian. Ini pengandaian yang diberikan oleh Allah. Bagaimana seandainya Allah mengambil pendengaran kita, mengambil penglihatan kita, lalu menutup hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Apa ada selain Allah yang bisa mendatangkan itu semuanya? Allah Ta'ala bertanya, seandainya pendengaran dicabut, penglihatan dicabut, hati ditutup,
Apa ada yang bisa memberikan pendengaran kepada kita, bisa memberikan penglihatan kepada kita, bisa memberikan hati kepada kita? Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Unzur kaifa nusarriful ayat. Perhatikan bagaimana Allah telah menghadirkan ayat-ayatnya, bukti-buktinya kepada kita. Tsumma hum yasdifun, tapi mereka menutup mata terhadap bukti tersebut. Tidak mau melihat bukti tersebut. Ayat Allah sudah sangat jelas. Jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa mata yang kita pakai untuk melihat itu cukup menjadi bukti kebesaran Allah. Pendengaran yang kita pakai untuk mendengar cukup menjadi bukti kekuasaan Allah. Kalau enggak ada, kalau Allah ambil kembali, kalau Allah cabut itu semuanya, apa ada yang bisa ngasih? Apa ada makhluk yang bisa membuat pendengaran? Apa ada makhluk yang bisa membuat mata seperti yang kita pakai sekarang ini? Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Allah memberikan akal kepada kita agar kita berpikir. Seandainya Allah cabut pendengaran, penglihatan, Allah tutup hatinya, lalu siapa yang bisa ngasih selain Allah taala, kata Allah. Jadi itu semua sudah cukup menunjukkan di sana ada Allah. Penglihatan kita menunjukkan ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayang kita pakai setiap hari, kita lupa sama Allah. Terhijab kita. Sudah jelas sebetulnya Allah itu jelas kekuasaannya, keagungannya, kebesarannya. Allah dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah sangat dekat dengan kita. Cuma kita yang enggak bisa melihat Allah, tidak bisa merasakan keagungannya. Yang terhijab siapa? Kita, bukan Allah. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unzur kaifa nusarriful ayat. Perhatikan bagaimana Allah memberikan itu semuanya kepada kita. Jadi kalau kita melihat indera yang ada pada tubuh kita, organ yang ada pada tubuh kita, Masya Allah, kita diberikan mata, diberikan penglihatan, diberikan telinga, ya, diberikan akal, diberikan hati, diberikan tangan bisa memegang, bisa aktif, diberikan kaki bisa melangkah. Itu semuanya sudah cukup menjadi bukti. Seharusnya kita bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak manusia yang ingkar, yang kufur. Jadi yang terhijab siapa? Manusia, bukan Allah. Allah sudah jelas memberikan tanda-tandanya kepada kita, tapi manusia tidak bisa melihat kebesaran tersebut. Yang terhijab adalah manusia itu sendiri. Ini yang disebutkan oleh Allah. Maka dalam Al-Quran, jemaah sekalian, kalau kita melihat Allah menggunakan begitu banyak bahasa, istilah yang menunjukkan betapa hati manusia tertutup, betapa basirahnya tertutup, tidak bisa menjangkau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ayat tadi Allah menyebutkan kata-kata tsumma hum yasdifun. Sudah jelas ayatnya, tapi mereka menutup hati mereka, menutup akal mereka dengan kata yasdifun, kata Allah. Dalam ayat yang lain Allah mempergunakan kata kufur. Kalau kufur ini sering kita dengar. Apa maknanya kufur, jamaah sekalian? Paling gampangnya kufur itu sudah jadi bahasa kita sebetulnya. Apa itu? Kafir. Ya, kafir. Kafir itu artinya apa? Tutup. Cover itu tutup. Kalau ada buku ada covernya, berarti buku itu ditutup. Ada yang menutup buku tersebut. Begitu Allah Ta'ala mengatakan manusia yang kufur itu menutup hatinya, menutup akalnya. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kufur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a andzartahum am lam tunzirhum
La yu'minun, sudah tertutup. Mau dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, tidak bermanfaat, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Mereka sudah menutup hati mereka. Jadi yang menutup diri itu siapa? Bukan Allah. Manusianya yang terhijab, manusianya yang menghijab dirinya sendiri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Jadi kalau ada orang yang kufur, jangan salahkan Allah. Dia sendiri yang menutup akses dari Allah. Dia sendiri yang tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Ayat Allah sangat banyak. Tadi disebutkan indera kita ini sudah cukup menunjukkan kita kepada Allah sebetulnya. Ya, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum, kata Allah. Pada alam ini, di bumi ini begitu banyak terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu Allah mengatakan wa fi anfusikum, enggak usah jauh-jauh, pada diri kalian. Lihat aja diri kalian. Jamaah sekalian, kalau kita menggerakkan tangan kita, Masya Allah, apa ada yang bisa bikin tangan seperti ini? Tidak ada. Tangan ini bukan hanya sekedar diciptakan oleh Allah untuk bisa memegang sesuatu, tapi tangan ini diberikan oleh Allah ruas-ruas jari yang luar biasa. Allah Ta'ala berikan ruas-ruas jari yang luar biasa, yang dengan itu kita bisa membedakan ini barang halus, ini barang kasar. Bisa membedakan. Bahkan orang yang tajam, dia mempergunakan, biasa melatih, membedakan dengan jarinya, dia bisa membedakan tulisan-tulisan yang ada, yang disentuh oleh jarinya, bisa dia baca. Makanya orang-orang yang kebetulan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tunanetra, mereka bisa diberikan ketajaman oleh Allah, bisa membedakan dengan jari jemarinya. Ini menunjukkan kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya dulu kita sering mendengar satu riwayat ketika Nabi SAW memberikan makan kepada seorang nenek yang buta, yang dia tidak tahu siapa yang ngasih makan. Dengan lembutnya Rasul SAW memberikan makan itu, disuapi terus oleh Nabi SAW. Tahu-tahu Nabi tidak lagi memberikan makan. Dia nggak tahu siapa yang nyuapi dia. Selalu dia mengejek Rasul SAW, selalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Nabi, tapi Nabi sabar saja. Sampai akhirnya Nabi meninggal dunia, digantikan oleh Abu Bakar. Ketika digantikan oleh Abu Bakar, subhanallah, nenek ini tahu bedanya tangan Nabi sama tangannya Abu Bakar. Halusnya Nabi SAW, ya, ketika memberikan makan dengan Abu Bakar radhiyallahu an beda. Padahal tidak melihat, tapi bisa merasakan tangan yang diberikan oleh Allah ini luar biasa. Itu baru tangan. Bagaimana dengan indera yang lain, dengan organ yang lain? Jadi Allah tidak terhijab, kita yang terhijab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah sekalian yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, manusia yang terhijab. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa qalu qulubuna ghulf, dalam hati kita ada ghulf. Ghulf itu apa? Ghilaf, sama seperti cover. Dalam hati kita ada tutup. Jadi manusia itu yang menutup hatinya. Orang-orang kafir itu menutup hatinya, menutup akalnya, sehingga tidak bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi dalam surat Nuh, Allah Ta'ala mengatakan ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Kata Allah Ta'ala, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka memasukkan jari jemarinya ke dalam telinga. Jadi jari jemarinya dimasukkan ke dalam telinga, lalu mereka menutup mata mereka dengan kain, ditutup. Kalau sudah semacam itu, apa bisa mereka melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, ayat-ayat Allah? Tidak bisa. Allah menggambarkan begitu ingkarnya manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Begitu kufurnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah sudah jelas, tandanya sudah jelas di hadapannya, tapi dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan pada surat Abasah, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Kata Allah taala, coba manusia jangan jauh, lihat kepada makanannya, kata Allah. Hendaknya manusia lihat kepada makanannya. Kalau kita lihat makanan kita sudah cukup jadi bukti apa yang kita makan itu nikmat karunia. Dari mana asalnya? Dari Allah. Anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Kata Allah, kita bisanya makan, tapi prosesnya sampai makanan itu hadir ke tempat kita, sampai makanan itu ada di depan kita, di meja makan kita, lalu kita santap, kita rasakan ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asin, ada yang asam. Dari mana itu semuanya? Siapa yang menghadirkan itu semuanya dengan rasa yang beragam semacam itu? Allah Ta'ala mengatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Coba perhatikan makanan yang dia makan. Cuma sayangnya manusia makannya seneng tapi lupa sama yang ngasih makan. Makannya mau, tapi siapa yang memberi makan? Lupa dia. Nah, itu yang disebutkan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau dia bersyukur Allah tambah, tapi kalau dia kufur, maunya cuma makan saja, lupa sama yang memberikan makan, tidak mau ibadah, tidak mau taat, tidak mau melakukan amal saleh, diperintah dia membangkang. Yang semacam ini tidak ada basa-basi. Allah mengatakan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siksaku sangat pedih bagi orang yang semacam itu. Karena dia yang menutup, dia yang menghijab dirinya dari Allah. Allah tidak pernah menghijab dirinya. Manusia yang menghijab dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Maka alhamdulillah jamaah sekalian, kita ini dikasih oleh Allah perangkat yang luar biasa. Allah berikan kepada kita akal untuk berfikir. Allah berikan kepada kita penglihatan untuk melihat kebesaran Allah. Allah berikan kepada kita telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita hati untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan semua perangkat yang mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa masih kurang? Tidak ada yang kurang. Kalau masih manusia kufur, maka melampaui batas, kata Allah. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, ada beberapa hal, ini singkat saja. Kalau kita ingin tidak terhijab, yang membuat manusia terhijab itu ada beberapa. Di antaranya, kalau dia jauh dari Al-Quran, dia akan terhijab. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk membuka hati kita. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk membuka tirai-tirai yang ada dalam diri kita agar kita bisa melihat kebesaran Allah. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba saatnya bagi manusia untuk mengkhusyukkan hatinya, kata Allah. Mengkhusyukkan hatinya dengan apa? Lidzikrillahi wa ma nazala minal haq, untuk berzikir, ingat kepada Allah, dan untuk membaca kebenaran yang Allah Ta'ala turunkan, yaitu Al-Quran. Jangan seperti orang-orang terdahulu, kata Allah, yang lama tidak pernah menyentuh kitab sucinya, tidak pernah berinteraksi dengan kitab sucinya, dikasih kitab suci tapi tidak mereka fahami dan tidak mereka amalkan. Tala alaihimul amad. Kalau sudah begitu kondisinya, faqasat qulubuhum, hati mereka akan mengeras. Kalau hati sudah mengeras, tertutup, semakin jauh dari Allah. Jadi pertama, jangan jauh-jauh dari
Al-Quran. Orang yang sering baca Al-Quran hatinya akan bening, hatinya akan bersih, hatinya akan tumakninah. Ini resep Allah Ta'ala turunkan ya kepada kita Al-Quran untuk membersihkan hati kita. Dia adalah syifa. Syifa buat apa? Lima fis sudur, untuk hati manusia. Allah berikan itu sebagai obat, sebagai terapi bagi hati manusia. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran hidupnya akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir ingat kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir yang paling utama adalah Al-Quran. Para ulama mengatakan zikir yang paling utama adalah Al-Quran Al-Karim. Walaupun Nabi ini sempat curhat juga sama Allah. Apa curhatnya Nabi? Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaumku telah hijrah dari Al-Quran, umatku telah hijrah dari Al-Quran. Insyaallah. Ini curhatnya Nabi kepada Allah Ta'ala. Hijrah dari Al-Quran itu apa? Al-Quran udah enggak lagi dibaca, Al-Quran tidak lagi difahami, dipelajari, Al-Quran tidak lagi diamalkan dalam kehidupannya, Al-Quran tidak lagi didengar, lebih senang memilih yang lainnya. Padahal ini adalah obat buat hati kita. Jadi yang pertama Al-Quran. Yang kedua, kalau kita tidak mau terhijab hati kita, jangan kita tutup dengan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah. Setiap kali kita melakukan dosa, setiap kali kita melakukan maksiat, maka itu akan menutup hati kita. Segera bertaubat, segera istighfar kepada Allah. Nabi mengatakan, "Idza adnabal 'abdu nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda." Kalau seorang hamba melakukan dosa ada titik hitam. Jamaah sekalian, kalau ada seorang hamba melakukan dosa, maksiat, ada titik hitam dalam hatinya. Kalau dia istighfar, meminta ampun, dia bertaubat, suqila qalbuh, hatinya akan kembali jadi bening, jadi bersih kalau dia segera bertaubat. Tapi kalau dia tidak bertaubat, malah nambah maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi, semakin bertumpuk noda hitam dalam hatinya sampai hati itu tertutup sama sekali. Dan itu yang disebutkan oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka sudah berkarat, tertutup karena perbuatan mereka, kata Allah Ta'ala. Maka perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu hati kita jadi bersih. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian, ini bulan Ramadan, bulan kita membersihkan diri. Jangan sampai kita mendapatkan doanya Nabi, doanya Jibril yang diamini oleh Nabi. Kita masih ingat barangkali riwayat yang sering disebutkan oleh para khutbah, para asatidzah, para ulama. Ada satu riwayat yang mengatakan Jibril alaihi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam naik tangga, naik mimbar. Pada tangga pertama mengatakan amin, naik tangga kedua mengatakan amin, naik tangga ketiga mengatakan amin. Padahal tidak ada yang berdoa. Para sahabat bertanya-tanya, kenapa Nabi mengucapkan amin? Ketika Nabi selesai, Nabi menjelaskan kepada mereka, tadi aku mengucapkan amin karena Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya jelek, doa yang tidak baik, doa yang menunjukkan murkanya malaikat melihat tingkah laku manusia. Apa doanya? Salah satu doanya, raghima anfu man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Semoga jauh dari Allah, semoga nista, semoga hina. Siapa itu? Orang yang mendapatkan kesempatan masuk bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi mengatakan amin. Coba bayangkan, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengamini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk yang mendapatkan doanya Jibril
yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Sisa Ramadan kita manfaatkan dengan maksimal, isi dengan ibadah yang maksimal, kita minta ampun, istighfar, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk min utaqa minan nar, termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Dan kita minal aidina wal faizin, termasuk yang kembali kepada kesucian, kebersihan, fitrah, dan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilmu yang telah diberikan oleh guru kita, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dan manfaatnya. Untuk agenda di Musala Al-Iman Center untuk kajian Ahad Sabtu subuh, yaitu kajian kitab Al-Adhkar bersama guru kita Kiai Haji Fahmi Bahris LCMA dengan tema adab membaca Al-Quran. Kemudian kajian Ahad subuh bersama guru kita yaitu kajian tafsir Kiai Haji Fauji Bahris. Dan untuk agenda di Masjid Jami Al-Wiqayah untuk kajian Ba'da Juhur itu di Masjid Jami Al-Wiqayah itu dari hari Kamis sampai hari Ahad. Dan untuk hari Kamis nanti Ba'da Juhur akan diisi oleh guru kita Ustadz Haji Arif Khairuddin SAG. Dan untuk hari Ahad diisi oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes Jumhana. Dan untuk kajian Sabtu subuh akan diisi oleh guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi. Begitu, mari sama-sama kita baca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Semoga harta yang telah kita keluarkan pada pagi hari ini agar senantiasa Allah ganti dengan yang berlipat ganda, dan seluruh rangkaian ibadah puasa yang telah kita kerjakan juga mudah-mudahan Allah ganti dengan yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum